Selamat siang untuk kita semua. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis varians. Saya Putri Permata Kanaya dengan NIM 1906040075. Saya akan menjelaskan mengenai analisis varians. Analisis varians ini merupakan metode analisis statistika, di mana dalam pengaplikasiannya yang paling sederhana itu, analisis varians sering digunakan untuk menguji benamin di antara dua populasi. Lalu mengapa analisis varians ini dinamakan analisis varians? Hal ini dikarenakan dalam proses pengujiannya yang digunakan sebagai dasar adalah varians dalam beberapa kelompok data tersebut. Namun seperti yang saya sudah bicarakan sebelumnya bahwa analisis varians ini digunakan untuk menguji benamin di antara dua populasi. Namun hal itu menyebabkan hasilnya itu belum efisien atau tidak akan efisien, sehingga lebih dianjurkan analisis varians ini digunakan untuk menyelesaikan pengujian bedamin lebih dari dua populasi. Pengujian bedamin di antara lebih dari dua populasi ini, jika analisisnya menggunakan data hasil pengamatan dengan pengaruh satu faktor saja, maka hal ini yang disebut analisis varians satu arah. Saya berikan contoh, misalnya kita akan menguji pengaruh bentuk kemasan suatu produk pada tingkat penjualan. Maka ANOVA atau analisis varians yang digunakan sudah pasti analisis varians satu arah, sebab pusat perhatian atau pengaruh faktor yang diuji ini hanya satu, yaitu bentuk kemasan saja. Namun beda lagi jika kita akan menguji pengaruh bentuk kemasan dan pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka yang digunakan adalah analisis varians dua arah, sebab pusat perhatian atau pengaruh faktor yang diuji ini ada dua, yaitu pengaruh bentuk kemasan dan pengaruh aroma. Analisis varians ini sebenarnya dapat digunakan untuk pengujian bedamin dua populasi. Namun balik lagi, hasilnya sudah pasti belum efisien atau kurang efisien. Dalam pengujian bedamin dua populasi ini, lebih dianjurkan untuk menggunakan analisis memakai distribusi normal saja. Maka dari itu, ANOVA akan lebih baik digunakan pada kasus lebih dari dua populasi karena sudah pasti hasilnya akan lebih efisien dibanding digunakan untuk pengujian bedamin di antara dua populasi. Dalam ANOVA atau analisis varians ini seringkali digunakan distribusi F dengan ciri-cirinya. Yang pertama merupakan distribusi kontinu dan bentuknya condong ke kanan. Yang kedua mempunyai dua derajat bebas, yaitu derajat bebas pembilang atau numerator dan derajat bebas penyebut atau denominator. Yang ketiga adalah skala yang digunakan dinotasikan dengan F dan hanya berupa skala positif. Kita perhatikan pada gambar, ini adalah contoh distribusi F dengan berbagai derajat bebas, di mana DF sama dengan 1 dan 3 ini, 1 merupakan derajat bebas pembilang atau numerator, dan 3 merupakan derajat bebas penyebut. Begitu juga dengan DF yang sama dengan 7 dan 6, 7 merupakan derajat bebas pembilang atau numerator, dan 6 adalah derajat bebas penyebut atau denominator. Begitulah cara penulisannya untuk distribusi F. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai F, ada 3 informasi yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu derajat bebas pembilang atau numerator, yang kedua adalah derajat bebas penyebut atau denominator, dan yang ketiga adalah luas daerah atau probabilitas di sisi kanan kurva. Perlu diketahui bahwa probabilitas atau luas daerah ini yang paling sering digunakan atau yang paling penting ini hanya beberapa probabilitas, yaitu 0,01, 0,025, 0,5, dan 1,0. Bahkan dalam beberapa buku saja itu tabel distribusi F itu sering digunakan hanya untuk probabilitas 0,05 dan 0,1. Kita perhatikan contoh pada slide. Tentukan F untuk derajat bebas pembilang numerator 8 dan derajat bebas penyebut denominator 14 dengan daerah di sebelah kanan kurva 0,05. Kita lihat pada tabel distribusi F dengan luas daerah sebelah kanannya 0,05. Sebelumnya kita harus tahu bahwa
tabel distribusi F dengan probabilitas 0,01 itu sudah pasti beda dengan 0,025, beda juga dengan probabilitas 0,5 dan 1,0. Sehingga jika soalnya adalah probabilitas 0,05, maka kita harus memperhatikan tabel distribusi dengan luas daerah sebelah kanannya itu 0,05. Pada soal diketahui bahwa derajat bebas pembilang atau numerator ini 8 dan penyebutnya itu 14, sehingga kita perhatikan pada tabel untuk DF pembilangnya 8 dan DF penyebutnya 14, sehingga jika kita tarik garis ini ditemukan pada angka 2,70. Sehingga pada gambar akan terlihat seperti slide, bisa diperhatikan pada slide. Nah, begitulah cara melihat tabel distribusi F. Selanjutnya akan diberikan kesempatan kepada pembicara kedua. Ya, nama saya Julius Doris Mengianak dengan NIM 1906040010 akan menjelaskan tentang dasar pemikiran uji hipotesis 2 min dengan pendekatan langkah demi langkah. Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Putri Kanaya sebelumnya, analisis varians adalah pengembangan dari analisis beda min populasi. Tetapi populasi yang diuji dalam analisis varians adalah lebih dari 2. Misalnya jika kita hendak menguji hipotesis 3 populasi yang mempunyai min yang sama, maka hipotesisnya adalah yang pertama hipotesis 0, di mana semua minnya sama, dan kemudian dilawan dengan hipotesis alternatif, di mana tidak semua mempunyai min yang sama. Syarat-syarat yang diperlukan untuk menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance dalam menguji beda min adalah yang pertama, dengan distribusi normal. Yang kedua, populasi satu dengan populasi yang lain tersebut diasumsikan mempunyai varians yang sama. Jika pada waktu kita menguji 2 min dengan distribusi T. Slide berikutnya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, jika kita hendak menguji beda min antar populasi, mengapa kita menggunakan analisis varians? Hal ini dikarenakan karena kesimpulan dan kesamaan min antara populasi diperoleh dari informasi perbandingan antar varians. Contohnya yaitu perhatikan tabel ini, yaitu tabel berisi data tentang skor hasil kerja karyawan yang telah mendapat 3 macam metode instruksi. Dan bisa dilihat tabel tersebut. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan apakah tabel tersebut merupakan hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Yang pertama, hipotesis 0 itu apabila min pertama sama dengan min dari populasi kedua sama dengan min populasi ketiga. Sedangkan hipotesis alternatif itu tidak semua populasi mempunyai min yang sama. Yang kedua adalah penentuan nilai kritis. Derajat bebas dari MSTR adalah K kurang 1. Sementara derajat bebas dari MSE adalah K dikali N kurang 1. Misalkan pengujian tersebut dilakukan dengan alfa sama dengan 5%. Berarti daerah di sebelah kanan adalah 0,05. Derajat bebas yang digunakan adalah K kurang 1, K kali N kurang 1. Atau 3 kurang 1, 3 kali 5 kurang 1. Atau 2,12. Jadi nilai kritis F 5% adalah 2,12 atau sama dengan 3,88 yang sesuai dengan tabel distribusi. Yang ketiga adalah penentuan nilai uji. F uji diperoleh dari rumus berikut, yaitu MSTR per MSE. Di mana MSTR yaitu min dari kuadrat simpangan dari distribusi min-min sampel antar kelompok. Sedangkan MSE adalah min dari kuadrat simpangan yang diperoleh dari min terbobot dari kuadrat deviasi dan dari semua kelompok.
cara mencari MSTR. Cara mencari MSTR yaitu dengan N, dengan standar deviasi sampling dari distribusi mean sampel. N tersebut adalah ukuran sampel. Standar deviasi sampling dicari dengan sigma X1 dikurang dengan X bar dikuadratkan dibagi dengan jumlah populasi dikurang 1. Sedangkan X bar atau nilai mean dari ketiga sampel tersebut dicari dengan cara delta X dibagi sigma X dibagi dengan N total. Jadi untuk kasus di atas diperoleh yaitu 1200 dibagi 15 sama dengan 80. Slide berikutnya saya serahkan kepada teman selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudara Yuda yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide di atas. Saya, Fitri Syukur Assegaf, dengan NIM 1906040014 akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, di mana S2 per X sama dengan sigma XI1 kurang X bar dikuadratkan per jumlah populasi kurang 1 sama dengan 80 kurang 80 dikuadratkan, ditambah 85 kurang 80 dikuadratkan, tambah 75 kurang 80 dikuadratkan, per 3 kurang 1 sama dengan 50 per 2 sama dengan 25. Dan MSTR sama dengan S kuadrat sama dengan N kali S2 per X sama dengan 5 dikali 25 sama dengan 125. Dan di mana kita harus ingat N adalah anggota tiap sampel sama dengan 5. Selanjutnya mencari MSE. MSE dirumuskan sebagai S kuadrat sama dengan N1 kurang 1 S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 S2 kuadrat tambah N3 kurang 1 S3 kuadrat per N1 tambah N2 tambah N3 dikurangkan 3, di mana N1, N2, dan N3 itu merupakan ukuran sampel dari sampel 1, sampel 2, dan sampel 3, dan S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat itu merupakan varians dari sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Nah, untuk mencari S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat, itu kita bisa mencari masing-masing dengan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan X bar, sigma X kurang X bar dikuadratkan kurang N1, N kurang 1. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat, itu kita cari dengan menggunakan contoh kasus seperti di atas, yaitu S1 kuadrat sama dengan 86 kurang 80 dikuadratkan, tambah 79 kurang 80 dikuadratkan, tambah 81 kurang 80 dikuadratkan, tambah 70 kurang 80 dikuadratkan, ditambah 84 kurang 80 dikuadratkan, per 5 kurang 1 sama dengan 154 per 4 sama dengan 38,5. Kedua, S2 kuadrat sama dengan 90 kurang 85 dikuadratkan, tambah 76 kurang 85 dikuadratkan, tambah 88 kurang 85 dikuadratkan, tambah 82 kurang 85 kuadrat, tambah 89 kurang 85 dikuadratkan sama per 5 kurang 1 sama dengan 140 per 4 sama dengan 35,0. Yang ketiga, S3 kuadrat sama dengan 82 kurang 75 dikuadratkan, tambah 68 kurang 75 dikuadratkan, tambah 73 kurang 75 dikuadratkan, tambah 71 kurang 75 dikuadratkan, tambah 81 kurang 75 dikuadratkan, per 5 kurang 1 sama dengan 154 per 4 sama dengan 38,5. Maka nilai hasil dari MSE itu kita dapat kembali melalui S kuadrat sama dengan 4 dikali dengan 38,5 ditambah 4 kali 35,0 ditambah 4 kali 38,5 per 5 tambah 5 tambah 5 dikurang 3 sama dengan 448 per 2 sama dengan 37,3. Selanjutnya.
Jika hipotesis nol itu benar, berarti MSTR dan MSE akan mempunyai nilai yang sama, karena keduanya merupakan taksiran atau varians dari seluruh populasi, di mana hipotesis nol, 3 populasi tersebut itu dianggap sebagai sebuah populasi. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanya akan berupa kesalahan sampling. Setelah MSTR dan MSE kita dapatkan, maka sekarang kita cari FUG. Nah, FUG ini bisa kita hitung menggunakan nilai FUG sama dengan MSTR per MSE sama dengan 125,0 per 37,3, itu hasilnya sama dengan 3,35. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dari pengambilan keputusan itu kita dapat dilihat bahwa FUG itu kurang dari F kritis, sehingga H0-nya itu diterima. Artinya ketiga populasi tersebut mempunyai min yang sama atau bisa dianggap berasal dari populasi yang sama. Seperti pada grafik UJF dengan derajat bebasnya 2 dan 12. Selanjutnya one way ANOVA atau ANOVA satu arah. ANOVA satu arah ini yang biasa dikenal dengan nama one factor complexity randomization design of ANOVA adalah uji hipotesis beda min lebih dari 2 populasi, di mana jika setiap anggota yang terlibat dalam pengukuran bebas tersebut akan terletak di populasi mana saja. Anggota yang terlibat dalam mana saja artinya tidak ada kesengajaan untuk mengatur letak suatu anggota dalam suatu populasi tertentu, atau sehingga disebut dengan complete randomization. Karena itu, analisis varians step by step yang baru saja kita lakukan adalah termasuk dalam kategori ini. Jika ditulis dalam bentuk fungsional, maka one way ANOVA akan berbentuk fungsi sebagai berikut. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, yang berikutnya saya Nalda Natasha Pujaha dengan NIM 1906040030. Saya akan melanjutkan mengenai ANOVA one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Untuk bentuk fungsi dari one way ANOVA yaitu XIK sama dengan mu ditambah alpha K ditambah error IK, yang mana XIK adalah satuan nilai observasi, mu adalah min keseluruhan dari semua populasi, alpha K yaitu pengaruh adanya pengelompokan, dan error IK yaitu kesalahan random karena proses sampling. Langkah-langkah untuk mencari FUG dari one way ANOVA ini sendiri sama seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, namun perbedaannya yaitu MSTR atau mean squared treatment dan MSE mean squared error dicari dengan cara yang lain. Oleh karena itu saya akan menjelaskan langkah-langkah mencari MSTR dan MSE. Yang pertama, sebelum mencari MSTR kita cari terlebih dahulu SSTR. SSTR itu sendiri adalah sum of deviation among treatment, yaitu penjumlahan dari semua deviasi kuadrat antar treatment, atau biasa kita sebut dengan jumlah kuadrat perlakuan. Variabel yang digunakan di sini yaitu mean sampel atau rata-rata sampel, dan mean acuannya adalah mean total atau green. Sehingga rumusnya dapat SSTR sama dengan sigma X bar dengan X bar dikuadratkan. Atau bisa cari dengan rumus lain yaitu SR sama dengan sigma untuk K sama dengan 1 sampai K dari TK kuadrat per NK dikurang T kuadrat per N. TK kuadrat itu sih adalah total dari sampel yang dibagi dengan NK yaitu banyaknya sampel. Kemudian T kuadrat adalah jumlah seluruh data dan dibagi dengan E itu jumlah seluruh data. Setelah kita mendapat SSTR, maka kita bisa mencari MSTR, yaitu dengan membagi SSTR dan derajat bebasnya. Dalam hal ini kita gunakan K kurang 1 sebagai derajat bebas. Sehingga MSTR
dirumuskan sebagai SSTR per K kurang 1. Yang kedua, kita cari STO. SSTO sum squared deviation atau jumlah total. Untuk variabelnya menggunakan variabel X individual dan min acuannya adalah min atau min total. Sehingga SSO atau JK sama dengan sigma X dikurang dengan sigma X bar dikuadratkan. Slide selanjutnya. Selain itu, SSTO juga dapat dirumuskan sebagai sigma dari I sama dengan 1 PN dan sigma K sama dengan 1 K untuk X kuadrat dikurang dengan kuadrat per N. Setelah kita cari SSTO, maka kita bisa mencari SSE. SSE adalah sum squared error atau jumlah kuadrat alat. Rumus SSE didapat dari SSTO dikurang SSTR. Setelah itu, setelah mendapat SSE, maka kita bisa mencari SE atau mean squared error, yaitu rata-rata kuadrat alat, dengan membagi SSE dengan derajat bebasnya. Hal ini yaitu N dikurang K. Selanjutnya, kita mencari FUG dengan membagi MSTR dan MSE. Dari langkah-langkah tersebut, jika ditabelkan dalam bentuk tabel, maka akan terlihat seperti pada slide. FUG-nya yaitu MSTR, F sama dengan MSTR bagi dengan MSE. Sekian dari saya. Yohan Dandun, NIM 1906040082. Di slide 11 dan 12 ini, saya akan menjelaskan contoh perhitungannya dari angka-angka yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita bisa lihat pada slide kelima yang terdapat tabel dari hasil kerja karyawan dengan berbagai metode instruksi. Anggota tiap sampelnya adalah 5. Dari ketiga sampel yang ada dalam tabel ini, maka kita mendapatkan N-nya 15. Karena jumlah sampel total ketiga grup. Sini kita mencari T1-nya. T1-nya 400, yaitu dari jumlah skor A1. T2-nya 425, yaitu dari jumlah skor A2. Kita mendapatkan T3 375, karena dari jumlah skor A3. Kita mendapatkan T-nya 1200, karena jumlah total dari semua sampel ketiga grup. Setelah itu kita kuadratkan T, yaitu kita mendapatkan T1 yang dikuadratkan 2, kita mendapatkan hasilnya 160.000. T2 kuadrat, kita mendapatkan 180.625. T3 kuadrat, kita mendapatkan 140.625. Di mana N-nya jumlah sampel masing-masing kelompok. T jumlah total dari semua sampel, T2 kuadrat dan dari jumlah total semua sampel. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita akan mencari SSTO, di mana SSTO itu adalah penjumlahan dari semua deviasi kuadrat secara total yang mempunyai rumus sigma I sama dengan 1 sampai N. Sigma K sama dengan 1 sampai K. X2 kurang P2 per N. Di mana X2-nya menjelaskan di mana semua skor dia kuadratkan sehingga hasil yang didapatkan adalah 96.698.
T2 per N-nya kita mendapatkan 1440000 per 15, yaitu di mana 15-nya itu anggota tiap sampel. Total. Kita mendapatkan hasilnya 698. Yang kedua kita mencari SSTR, di mana rumusnya sigma K sama dengan 1 sampai K. T2 TK kuadrat per NK kurang T kuadrat per N. Kita mendapatkan hasilnya 250. Dan SSE-nya SSTO kurang SSTR sama dengan 698 kurang 250. Kita mendapatkan SSE-nya 448. Tabel untuk mencari FUG selengkapnya bisa dilihat tabel berikut. Tabel ANOVA atau satu langkah. Bisa kita lihat sini antar kelompok dan sampling error. Derajat bebasnya 3 kurang 1 sama dengan 2. Sampling errornya 15 kurang 3 sama dengan 2. Berikutnya jumlah dari kuadrat deviasi. 200, kita mendapatkan 250 dari rumus SSTR. Kita 448 karena dari rumus SSE. Ditotalkan kita mendapatkan 698. Untuk mencari min dari deviasi kuadrat, maka 250 dibagi 2 sama dengan 125. 448 dibagi 12 kita mendapatkan 37,33. Di mana FUG-nya 125 dibagi 37,33 kita mendapatkan hasilnya 3,35. Slide berikutnya. Kita bisa lihat bahwa FUG yang dihasilkan dalam one way ANOVA ini sama dengan hasil pada step by step ANOVA. Maka dapat disimpulkan bahwa one way ANOVA adalah cara lain dari step by step ANOVA. Notasi H0 dan H1 bisa ditulis sebagai berikut. H0 atau AK sama dengan 0 untuk semua, bisa dibaca ν1 sama dengan ν2 sampai ν-K. H1 atau K sama dengan 0 untuk semua kelompok. Jika H0 diterima, maka berarti bahwa ν1 sama dengan ν2 sama dengan ν3 sampai ν-K. Dengan kata lain, treatment atau perlakuan berupa pengelompokan terhadap data-data tersebut tidak menyebabkan min di antara kelompok tersebut beberapa dengan min secara total. Sekian, terima kasih. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis varians. Perkenalkan, nama saya April Semtameol. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian varians. Varians itu sendiri adalah perluasan cara menguji perbedaan rata-rata dengan lebih dari 2 populasi atau kelompok. Kenapa dinamakan analisis varians? Karena untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih dilakukan dengan membandingkan varians. Jadi dengan membandingkan varians tersebut, kita dapat mengetahui apakah ada perbedaan atau tidak. Berikut, untuk hipotesis atau dugaan dalam ANOVA sendiri digunakan 2 arah, yaitu yang pertama, H0 di mana µ1 sama dengan µ2 sama dengan µ3 sama dengan µn, yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata dari rata-rata hitung dari n kelompok. Yang kedua, H1 di mana µ1 tidak sama dengan µ2, tidak sama dengan µ3, tidak sama dengan µn, yang artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Untuk uji hipotesis dengan ANOVA digunakan karena melihat beberapa alasan, yaitu yang pertama, memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan risiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikan perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga,
Analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan. Slide berikut. Slide berikut ini ada distribusi F, di mana analis varian itu juga bisa digunakan untuk uji hipotesis beda min atau rata-rata. Tetapi, analis varians dikatakan kurang efisien dibandingkan analisis distribusi normal. Karena itu, analis varians akan kita gunakan jika kasusnya itu lebih dari 2 populasi. Oleh karena analisis varians menggunakan distribusi F, jadi pertama kita harus tahu apa itu distribusi F. Jadi distribusi F itu merupakan distribusi variabel acak kontinu di mana perubahan acaknya itu berbentuk F. V1 dan V2, di mana V1 itu adalah derajat bebas pembilang dan V2 itu adalah derajat bebas penyebut. Untuk gambar, ke bawah lagi. Untuk gambar kita bisa lihat di gambar 8.1 di slide, itu merupakan grafik dari distribusi F dengan berbagai derajat bebas. Kita bisa lihat bahwa skalanya itu selalu positif. Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya untuk pemateri berikut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, saya akan menjelaskan slide lanjutan dari distribusi Fisher atau distribusi F. Jadi, ada 3 hal yang harus diketahui untuk mengubah nilai F, yaitu yang pertama, ada derajat bebas pembilang atau biasanya yang disebut dengan numerator, dan yang kedua derajat bebas penyebut atau biasa disebut dengan denominator, dan yang ketiga adalah luas daerah atau probabilitas. Nah, ada beberapa probabilitas atau luas daerah yang sering kita gunakan atau yang banyak digunakan, yaitu ada beberapa nilai probabilitas, yakni 0,01, 0,025, 0,5, dan 10. Ada juga yang paling sering digunakan dalam beberapa buku untuk tabel distribusi F, yaitu ini nilai probabilitas dengan nilai 0,05 dan 0,1. Yang berikutnya ada contoh. Di sini contohnya, tentukan nilai F untuk derajat batas pembilang atau numeratornya adalah 8, dan derajat bebas penyebut atau denominator sama dengan 14, dan daerah di sebelah kanan kurva 0,05. Jadi di sini sudah ada tabel distribusinya. Di situ kita harus memperhatikan yang pertama tabel distribusi F dengan nilai kanan kurvanya yaitu 0,05. Dari soal tersebut diketahui bahwa karena derajat bebas pembilangnya atau numeratornya adalah 8 dan derajat bebas penyebutnya atau denominatornya adalah 14, maka dapat kita lihat dari tabel distribusi F pada derajat bebas yang ke-8 dan untuk derajat bebas pembilangnya yang ke-8 dan derajat bebas penyebutnya yaitu 14, lalu kita menarik sebuah garis sehingga dia berada pada titik potong atau titik temunya yaitu 2,70. Sehingga dari soal tersebut dapat digambar kurva distribusi F dengan derajat pembilangnya 8 dan derajat penyebutnya 14 seperti pada gambar yang tertera pada slide. Slide berikutnya. Yang berikutnya yaitu dasar pemikiran uji hipotesis beda 2 min, pendekatan langkah demi langkah. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, analisis varian adalah pengembangan dari analisis beda min populasi. Tetapi populasi yang diuji dalam analisis varian adalah lebih dari 2. Ada juga
diberikan sebuah contoh untuk notasi hipotesisnya, yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yaitu semua populasi mempunyai min yang sama. Kemudian dilawankan dengan hipotesis alternatif, yaitu H1. Tidak semua populasi mempunyai min yang sama. Sebenarnya kita menggunakan metode uji beda dua min dengan distribusi normal maupun T yang sudah kita pelajari, yaitu H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, yang berikut H0 mu1 sama dengan mu3, mu2 sama dengan mu3 dilawan dengan hipotesis alternatif H1, yaitu mu1 tidak sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu3, dan mu2 tidak sama dengan mu3. Kemudian kita uji satu persatu semua kondisi di atas atau semua hipotesis yang ada. Tetapi tidak ada yang efisien sehingga kita menggunakan analisis varians atau biasanya yang disebut dengan ANOVA. Adapun syarat-syarat untuk menggunakan analisis varians tersebut, yaitu yang pertama, populasi-populasi tersebut masing-masing didistribusikan dengan distribusi normal. Dan yang kedua, populasi satu dengan populasi yang lain tersebut diasumsikan mempunyai varians yang sama. Jadi, dari syarat-syarat tersebut adalah cara dengan syarat yang diperlukan pada waktu kita menguji kedua buah min dengan distribusi T. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih yang waktu yang telah berikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh pemateri sebelumnya yang berkaitan dengan dasar pemikiran uji hipotesis beda dua mean, pendekatan langkah demi langkah. Saya akan bahas, yang pertama saya akan bahas contoh berisi tentang data karyawan telah mendapatkan 3 macam metode instruksi. Untuk orang pertama mendapatkan skor 86, 79, 81, 70, dan 84 dengan total nilai 400 dan rata-ratanya 80. Dan untuk orang kedua mendapatkan skor 90, 86, 88, dan 82 dan 89 dengan total skor 45 rata-rata 68, 71, dan 81 sehingga total skornya sama dengan 375 dengan rata-rata sama dengan 75. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan H0 dan H1. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Dan H1 tidak semua populasi punya mean yang sama. Yang kedua, penentuan nilai kritis. Derajat bebas dari MSTR adalah K kurang 1, sementara derajat bebas dari MSE adalah K sama dengan K N kurang 1. Jika F uji melebihi F kritis, maka H0 ditolak. Berarti 3 populasi yang tersebut mempunyai mean yang tidak sama atau tidak berasal dari satu buah populasi yang sama. Selanjutnya, A era di sebelah kanan adalah 0,05 Derajat bebas yang digunakan adalah K kurang 1 sama dengan berbanding K N kurang 1 atau 3 kurang 2 berbanding 3 kali 5 kurang 1 atau 2 berbanding 15. Nilai kritis F5% sama dengan 2 berbanding 15 atau 3,88. Yang ketiga, penentuan nilai uji. F uji diperoleh dari rumus-rumus berikut. Slide selanjutnya.
F sama dengan MSTR per MSE, di mana MSTR sama dengan mean squared deviation among treatment, yaitu mean dari kuadrat simpangan dari distribusi mean sampel antar treatment atau antar kelompok. Dengan demikian, MSTR adalah sebuah varians. MSE adalah mean squared deviation of error, yaitu mean dari kuadrat simpangan yang diperoleh dari mean terbobot dari kuadrat deviasi dari semua kelompok. Dengan demikian, MSE adalah sebuah varians juga. Untuk mencari MSTR sendiri, dirumuskan sebagai MSTR adalah S kuadrat atau A sama dengan N kali S kuadrat SX bar kuadrat, di mana N sama dengan ukuran sampel dan SX bar kuadrat sama dengan standar deviasi sampling dari distribusi mean sampel. SX bar kuadrat dicari dengan rumus sigma X bar kurang rata-rata gabungan kuadrat per jumlah populasi kurang 1, di mana X bar 1 sama dengan X bar 2, X bar 3, dan X bar I sama dengan X bar 1, X bar 2, dan X bar 3. Dan rata-rata gabungan sama dengan grand mean atau mean dari ketiga mean sampel tersebut. Rata-rata gabungan dapat dicari dengan sigma X per N total. Untuk contoh kasus di atas, rata-rata gabungan sama dengan sigma X per N total sama dengan 1200. X gabungan sama dengan 80. Slide selanjutnya. Untuk standar deviasinya itu sama dengan sigma I kurang rata-rata gabungan kuadrat per jumlah populasi kurang 1. Sehingga 80 kurang 80 kuadrat tambah 85 kurang 80 di kuadrat tambah 75 kurang 80 di kuadrat dibagi 3 kurang 1, sehingga 50 per 2, dan nilai dari standar deviasinya adalah 25. Dan untuk MSTR-nya itu S kuadrat sama dengan N dikali standar deviasi sama dengan 5 dikali 25, dan hasilnya sama dengan 125. Dan untuk mencari MSE menggunakan rumus S kuadrat sama dengan N1 kurang S1 kurang 1 dikali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat ditambah N3 dikurang 1 dikali S3 kuadrat dibagi N1 tambah N2 tambah N3 dikurang 3. Di mana N1, N2, dan N3 merupakan ukuran sampel dari sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Dan untuk S1 kuadrat, S2 kuadrat, dan S3 kuadrat merupakan varians dari sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. S1, S2, dan S3 kuadrat masing-masing dicari dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Untuk contoh kasus di atas, S1 kuadrat sama dengan 86 kurang 80 kuadrat tambah 79 kurang 80 dikuadratkan tambah 81 kurang 80 dikuadratkan tambah 70 kurang 80 dikuadratkan tambah 84 kurang 80 dikuadratkan dibagi dengan 5 kurang 1 sehingga nilainya 154 dibagi 4, dan hasil untuk
S1 kuadrat sama dengan 38,5. Dan untuk S2 kuadrat sama dengan 90 kurang 85 dikuadratkan tambah 76 kurang 85 dikuadratkan tambah 88 kurang 85 dikuadratkan tambah 82 kurang 85 dikuadratkan tambah 89 kurang 85 dikuadratkan dibagi dengan 5 kurang 1 hingga nilainya 140 dibagi 4 dan hasilnya sama dengan 35,0. Dan untuk S3 kuadrat sama dengan 82 kurang 75 dikuadratkan tambah 68 kurang 75 dikuadratkan tambah 73 kurang 75 dikuadratkan tambah 71 kurang 75 dikuadratkan tambah 81 kurang 75 dikuadratkan dibagi 5 kurang 1 sehingga nilainya 154 dibagi 4 dan hasilnya sama dengan 38,5 untuk nilai dari S3 kuadrat. Maka MSE sama dengan 4 dikali 38,5 tambah 4 dikali 35,0 tambah 4 dikali 38,5 dibagi 5 tambah 5 tambah 5 kurang 3 sehingga ya hasilnya 448 dibagi 12 dan nilai dari MSE adalah 37,3. Baik, saya silakan untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya Marcel Arisonarihi dengan NIM 1906040031. Saya akan melanjutkan pembahasan. Jika hipotesis nol benar, berarti bahwa MSTR atau kuadrat rata-rata antar kelompok dan MSE atau kuadrat rata-rata error atau galat akan mempunyai nilai yang sama atau hampir sama. Karena keduanya merupakan taksiran atas varians dari seluruh populasi atau dalam hipotesis nol, 3 populasi tersebut dianggap sebagai sebuah populasi. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanya akan berupa kesalahan sampling. Setelah MSTR dan MSE didapatkan, kita dapat menghitung FUG, yaitu nilai FUG sama dengan MSTR dibagi MSE, sama dengan 125,0 dibagi 37,3, sama dengan 3,35. Kemudian, yang keempat, pengambilan keputusan. Dapat diketahui bahwa FUG kurang dari F kritis, sehingga H0 atau hipotesis 0 diterima. Artinya, ketiga populasi tersebut mempunyai min yang sama, atau bisa dianggap berasal dari populasi yang sama. Kita dapat memperhatikan gambar uji F dengan derajat bebas 2 dan 12. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam one-way ANOVA atau ANOVA satu arah. One-way ANOVA yang biasa dikenal dengan nama One Factor Design of ANOVA adalah uji hipotesis beda min lebih dari 2 populasi jika setiap anggota yang terlibat dalam pengukuran bebas untuk terletak di populasi mana saja. Artinya, tidak ada kesenjangan untuk mengatur letak suatu anggota dalam suatu populasi tertentu, atau sehingga disebut complete randomized. Tujuan dari ANOVA satu arah sendiri ialah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata dan berguna untuk menguji kemampuan generalisasi, di mana generalisasi yang dimaksud ialah hasil yang signifikan dari hasil penelitian. Karena itu, analisis varian step by step yang baru saja dilakukan juga termasuk dalam kategori ini. One-way ANOVA dapat ditulis dalam bentuk fungsional, yaitu XIK sama dengan mu ditambah alpha K ditambah error IK. Slide selanjutnya. Di mana XIK adalah suatu buah nilai observasi, mu adalah min keseluruhan dari semua populasi, alpha K adalah pengaruh adanya pengelompokan, error IK adalah kesalahan random karena proses sampling. One-way ANOVA sama dengan step ANOVA. Hanya saja dalam one-way ANOVA, MSTR dan MSE yang akan digunakan untuk mencari FUG dicari dengan cara lain. Langkah-langkah dalam mencari MSTR dan MSE tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama,
kita mencari nilai SSTR, yaitu sum of squared deviation among treatment, yaitu penjumlahan dari semua deviasi kuadrat antar treatment atau antar grup, atau yang biasa diketahui yaitu jumlah kuadrat kelompok. Dalam hal ini, variabelnya adalah min sampel, min acuannya adalah min total atau grand mean. Jadi rumusnya untuk SSTR ialah SSTR sama dengan sigma dari X bar kurang X double bar dikuadratkan. Atau rumus yang sering digunakan ialah SSTR atau jumlah kuadrat kelompok sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai K dari TK kuadrat dibagi NK kurang T kuadrat dibagi N. Di mana TK kuadrat adalah total semua pengamatan dari populasi KK. T adalah total semua pengamatan dari semua populasi, NK yaitu jumlah sampel KK, dan N jumlah semua sampel. Setelah kita memperoleh SSTR atau jumlah kuadrat antar kelompok, kita dapat mencari nilai MSTR dengan cara membagi SSTR dengan derajat bebasnya, yaitu K kurang 1. Maka rumusnya ialah MSTR sama dengan SSTR dibagi K kurang 1. Kemudian kita mencari nilai SSTO, yaitu sum of squared deviation total, yaitu penjumlahan dari semua deviasi kuadrat secara total, atau jumlah kuadrat total. Dalam hal ini, variabelnya adalah X individual, sementara min acuannya adalah min total atau grand mean. Maka rumus dari SSTO sendiri adalah SSTO sama dengan sigma X kurang X double bar dikuadratkan. Slide selanjutnya. Atau bisa juga dicari dengan rumus yang lebih sering digunakan, yaitu SSTO sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, sigma K sama dengan 1 sampai K dari X kuadrat kurang T kuadrat per N. Setelah itu, kita tidak perlu mencari lagi nilai min dari SSTO, karena SSTO hanya kita gunakan sebagai sarana untuk mencari SSE, atau jumlah SSE atau jumlah kuadrat error atau galat. Rumus dari SSE sendiri adalah SSTO dikurang SSTR. Setelah kita mendapatkan nilai SSE, kita akan mencari nilai MSE dengan cara membagikan SSE dengan derajat bebasnya. Dalam hal ini, derajat bebas dari SSE adalah N kurang K. Sehingga rumus untuk SSE dan MSE adalah SSE sama dengan SSTO dikurangi SSTR, atau jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat kelompok. Dan rumus MSE adalah SSE dibagi N kurang K. Setelah nilai MSTR dan MSE diperoleh, kita dapat mencari FUG dengan rumus FUG sama dengan MSTR dibagi MSE, atau kuadrat rata-rata antar kelompok dibagi kuadrat rata-rata galat. Jika ditabelkan, langkah-langkah untuk mencari FUG dalam one way ANOVA adalah: yang pertama, dalam sumber variasi ada antar kelompok, sampling error, dan total. Derajat bebas dari antar kelompok yaitu K kurang 1, kemudian derajat bebas dari sampling error adalah N kurang K, dan derajat bebas dari total adalah N kurang 1. Sum of square atau jumlah kuadrat deviasi dari antar kelompok adalah SSTR sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai K dari TK kuadrat per NK kurang T kuadrat per N. Dan sum of square dari sampling error adalah SSE sama dengan SSTO kurang SSTR, atau jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat kelompok. Kemudian sum of square dari total adalah SSTO sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma K sama dengan 1 sampai K dari X kuadrat dikurangi T kuadrat per N. Kemudian mean square dari antar kelompok atau kuadrat rata-rata dari antar kelompok yaitu MSTR sama dengan SSTR dibagi K kurang 1, atau jumlah kuadrat kelompok dibagi derajat bebasnya K kurang 1. Kemudian mean square dari sampling error yaitu MSE sama dengan SSE dibagi N kurang K, atau
kuadrat rata-rata galat sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasnya, yaitu N kurang K. Setelah itu, dapat dicari FUG, yaitu F sama dengan MSTR dibagi MSE, atau kuadrat rata-rata kelompok dibagi kuadrat rata-rata galat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kepada teman saya. Baik, nama saya Maria Angelina Serantori dengan NIM 19060400045. Saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan one-way ANOVA. Sebagai contoh perhitungan one-way ANOVA atau ANOVA satu arah, kita akan menghitung contoh-contoh angka pada tabel 8-2 tentang skor hasil kerja karyawan pada slide 5. Berdasarkan tabel diketahui pada kolom A1, N1 sama dengan 5 karena jumlah sampel kelompok A1 itu 5, T1 sama dengan 400 karena total jumlah sampel kelompok A1 itu 400, dan T1 kuadrat sama dengan 400 kuadrat sama dengan 1.600.000. Pada kolom A2, N2 sama dengan 5, T2 sama dengan 425, dan T2 kuadrat sama dengan 425 kuadrat sama dengan 180.625. Pada kolom A3, N3 sama dengan 5, T3 sama dengan 375, dan T3 kuadrat sama dengan 375 kuadrat sama dengan 140.625. Maka anggota sampel total dari 3 kelompok atau N besar adalah N1 tambah N2 tambah N3 sama dengan 15. Jumlah total dari semua sampel dari 3 kelompok yaitu T sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 sama dengan 1.200, dan kuadrat dari jumlah total dari semua sampel dari 3 kelompok yaitu T kuadrat sama dengan T1 kuadrat tambah T2 kuadrat tambah T3 kuadrat sama dengan 1.440.000. Yang ditanya di sini adalah nilai FUG sama dengan titik-titik. Maka untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita mencari jumlah semua kuadrat tiap sampel pada 3 kelompok. Untuk mencari jumlah setiap sampel yang dikuadratkan pada semua kelompok, kita menggunakan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma K sama dengan 1 sampai K untuk X kuadrat, di mana X sama dengan sampel, yaitu X2, X3, X4, dan X5, K sama dengan kelompok, yaitu A1, A2, dan A3, dan N yaitu ukuran sampel. Maka kita peroleh hasil 86 kuadrat tambah 79 kuadrat tambah titik-titik tambah 81 kuadrat sama dengan 9.698. Yang kedua, kita mencari SSTO dengan rumus SSTO sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma K sama dengan 1 sampai K untuk X kuadrat kurang T kuadrat bar N. Di mana kita sudah peroleh hasil dari sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma K sama dengan 1 sampai K untuk X kuadrat yaitu 96.698, dan nilai T kuadrat yaitu 1.440.000 dan N yaitu 15, maka kita peroleh hasil 96.698 kurang 1.440.000 dibagi 15 yaitu sama dengan 96.698. Yang ketiga, kita mencari SSTR dengan rumus SSTR yaitu sigma K sama dengan 1 sampai K untuk TK kuadrat bar NK kurang T kuadrat bar N. Sigma K sama dengan 1K untuk TK kuadrat per NK itu T1 kuadrat per N1 tambah T2 kuadrat per N2 tambah T3 kuadrat per N3. Maka 160.000 per 5 tambah 180.625 per 5 tambah 140.625 per 5 dikurang 1.440.000 per 15, yaitu sama dengan 250. Jadi nilai SSTR yaitu 250. Yang keempat, kita mencari nilai SSE dengan rumus SSE yaitu SSTO kurang SSTR, di mana kita sudah mendapatkan hasil dari dan SSTR. Maka
nilai dari SSE yaitu 698 kurang 250 sama dengan 448. Setelah itu kita akan masuk ke tabel untuk mencari nilai FUJ. Bisa dilihat pada tabel, pada sumber variasi untuk antar kelompok, rumus untuk derajat bebasnya itu K sama dengan K kurang 1, di mana K sama dengan 3. Karena jumlah kelompok pada soal ada 3, maka derajat bebasnya 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk sum of square-nya atau SS, rumus untuk antar kelompoknya yaitu SSTR, dan kita sudah memperoleh hasilnya yaitu 250. Dan untuk mean square atau MS-nya adalah hasil perhitungan MSTR, di mana MSTR sama dengan SSTR per K kurang 1, maka MSTR sama dengan 250 per 2 sama dengan 125. Pada sumber variasi sampling error, rumus derajat bebasnya N besar kurang K, maka derajat bebasnya 15 kurang 3 yaitu 12. Untuk sum of square-nya atau SS adalah hasil perhitungan dari SSE, dan kita sudah peroleh hasil perhitungannya yaitu 448. Dan untuk mean square-nya atau MS adalah hasil perhitungan MSE, di mana MSE sama dengan SSE per N kurang K, maka MSE sama dengan 448 per 12 sama dengan 37,33. Untuk total rumus derajat bebasnya N besar kurang 1, maka derajat bebasnya 15 kurang 1 sama dengan 14. Dan sum of square-nya atau SS adalah hasil perhitungan dari SSPO, di mana kita sudah memperolehnya yaitu 698. Maka kita bisa langsung mencari nilai FUJ-nya yaitu dengan rumus FUJ sama dengan MSTR per MSE sama dengan 125 per 37,33 sama dengan 3,35. Slide selanjutnya. Bisa dilihat FUJ yang dihasilkan dari perhitungan one way ANOVA sama dengan hasil perhitungan pada step by step ANOVA. Maka dapat disimpulkan bahwa one way ANOVA adalah cara lain dari step by step ANOVA. Sebagai catatan, notasi H0 dan H1 bisa ditulis sebagai berikut. Jika mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik-titik mu k, dengan minimal ada 2 min berbeda, maka H1 banding alfa K tidak sama dengan 0 untuk semua kelompok. Jika H0 diterima, maka berarti min pada semua sampel itu sama. Sekian dan terima kasih.